Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh. Yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat klik baterainya? Harus dong. Masih pada semangat ini mendukung nilai GCP-nya? Harus dong. Karena semua itu butuh perjuangan. Sebelum lanjut obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sina Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif di konten-konten saya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jika tidak bermanfaat, skip aja, nggak usah ditonton. Oke? Nah, di siang ini, saya ingin ngebahas tentang PI itu bermasyarakat. Dari rakyat untuk rakyat. Kayak si Aisyah Khalid aja. Seperti itu ya. Dan saya pesan dulu sebelumnya kepada teman-teman, jaga akun, jaga prasandi, jadilah pemuda yang cerdas, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau dibodohi lagi. Jika kalian masih yakin dengan Pi Network, silakan lanjut nambangnya. Jika tidak yakin, silakan hapus akun. Seperti itu ya, simpel. Simpel, padat. Jadi tidak bertele-tele, tidak banyak ini itu cincong, ini itu. Nah, di sini ada biasa ya, kita ada info lagi. Ada juga info tentang bayanan juga ada. Tapi nanti ya, saya bahas ini dulu satu dulu. Nah, ini. Jaringan tim memberdayakan ekonomi rakyat dunia. Revolusi senyap sedang menuju digital. Pi Network memimpin gerakan menuju masa depan keuangan yang terdigitalisasi dan digerakkan oleh masyarakat dunia. Wow, keren kan? Bukannya keren, Pi Network menurut saya keren banget. Dengan komunitas global yang kuat, penambangan seluler yang mudah, dan ekosistem aplikasi yang terus berkembang, Pi bukan sekedar visi, ia sedang bergerak. Nah, diam-diam berarti Pi itu lagi sedang bergerak. Didukung oleh rakyat, dirancang untuk pengguna sehari-hari, dibangun untuk dampak global. Ucapan selamat tinggal pada hambatan tradisional. Pi memperdayakan Anda untuk beraktivasi dalam ekonomi baru. Nah, ini ya. Jadi kesimpulan dari obrolan tadi itu dari Twitter tadi. Jadi intinya Pi itu bisa bermasyarakat. Bermasyarakat ya, contoh ya, dari segi penambangan bisa ditambang oleh HP. HP sejenis HP apapun, yang penting RAM-nya kuat, yang penting udah bisa download aplikasi Pi. Seperti itu. Jadi itu satu. Kedua, dari sekarang belum nilainya tinggi, masih belum ada di bursa, apalagi sekarang udah ada di bursa, itu koin Pi itu udah banyak membantu pioner dari segi ekonomi, gitu kan. Kalau dari segi yang mewah mungkin belum ya, karena kan nunggu harga dulu, nunggu nilai dulu. Nah, bagi teman-teman yang selalu bilang, koin Pi ini maksudnya pembodohan, koin Pi ini penipuan, koin Pi ini tidak ada guna, koin halu, yaitu hak kalian. Tapi menurut saya ya banyak juga manfaat tentang koin Pi atau koin Sidra gitu kan, jika dikala harga itu lumayan seperti itu. Bahkan mungkin sekarang koin Pi di OKX itu 0,4 itu masih banyak juga yang jual. Seperti itu. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Jadi benar, Nicholas bilang koin Pi ini bermasyarakat. Emang benar bermasyarakat. Jadi bisa digunakan masyarakat. Bisa digunakan untuk orang-orang yang butuh. Orang-orang yang menambang Pi. Jika teman-teman ingin menambang Pi, nggak harus HP mewah. Nggak harus HP yang RAM-nya besar. Yang penting cukup RAM-nya bisa download 2 aplikasi aja. Yaitu Pi Browser sama aplikasi penambangan Pi-nya. Itu udah cukup. Ya, seperti itu. Jadi kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Beda halnya dengan Bitcoin ya, mungkin pasti nih kalau saya ngomong kayak gini, pasti banyak komentar, sok tahu, sok pintar, tidak tahu kripto juga. Ya ini kan saya sedikit banyaknya, kita juga belajar. Kalau Bitcoin kan kita nggak bisa mining, apalagi sekarang harganya udah ratusan juta, gitu kan, bahkan udah mencapai MM-an, seperti itu ya. Ya sekoin Pi juga mungkin akan kedepannya akan seperti itu. Cuma bedanya kalau koin Pi, kita di awal itu bisa nambang lebih mudah dari perangkat yang kita punya. Jadi nggak harus kita punya laptop, nggak harus apalagi komputer. Kita punya HP, yang penting bisa download 2 aplikasi, yaitu aplikasi penambangan Pi sama Pi Browser. Jadi benar ini bermasyarakat koin Pi ini menurut saya ya. Jadi saya sendiri
mendukung banget dengan proyek ini. Semoga aja proyek ini kita tidak bermuluk-muluk dengan nilai MM-an dulu untuk pas listing nanti. Pasti diterima oleh masyarakat. Yang penting kita bisa digunakan untuk berbelanja sehari-hari aja, kita udah alhamdulillah. Seperti itu aja intinya ya. Jadi kalau untuk membentuk nilai tinggi, itu lain cerita. Yaitu mungkin butuh proses lagi ke depannya. Tidak mudah untuk membentuk nilai tinggi. Walaupun sekarang ya desas-desusnya iya banyak banget meyakini bahwa di bulan Agustus ini Koinpi akan listing di Binance, terus di exchange apa tuh, ada 2 exchange. Mereka gembar-gembornya sih sudah setuju dengan nilai GCP. Ya kalau emang benar ya luar biasa. Seperti itu ya. Kalau emang terjadi itu sangat luar biasa. Jadi kenapa di video kemarin saya bilang, Pioneer punya koin banyak ataupun punya koin sedikit nantinya akan sama. Karena apa? Karena kedepannya akan ada batasan untuk menggunakan koin Pi. Ya dalam arti untuk mencairkan ke fiat. Kan teman-teman inginnya kalau udah jadi fiat itu kan mudah. Maksudnya mudah kita menggunakannya. Bisa dibeliin apa aja yang kita mau menggunakan fiat. Beda halnya kalau misalkan dealernya itu menerima koin Pi atau propertinya itu menerima koin Pi atau biro umrohnya menerima koin Pi, itu bisa langsung transaksi menggunakan koin Pi. Tapi kalau misalkan ada dealer-dealer yang tidak menggunakan koin Pi, harus menggunakan uang fiat, ya kita juga gampang. Yang penting koin Pi ini bisa difiatkan dulu. Seperti itu. Jadi bisa difiatkan, bisa dibelikan cabai bawang, misalkan gitu kan, bisa dibelikan resiko dapur, bisa dibelikan barang-barang yang kecil juga, gitu kan. Jadi tidak harus keluar langsung koin. Seperti itu. Jadi mungkin akan keluar koin Pi untuk transaksi barter, mungkin akan, maksudnya kalau misalkan benar terjadinya nilai yang tinggi, ya kita nggak mungkin kan beli beras 1 kilo dengan 1 koin Pi. Kalau misalkan nilainya udah GCP, mungkin nanti kalau beli beras 1 kilo dengan nilai GCP berarti nolnya banyak dong. Seperti itu ya. Jadi menurut saya ini koin Pi ini sangat luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang tidak yakin dengan koin Pi, saya sarankan hapus akun aja. Tapi jangan menyesal suatu hari nanti. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya lanjutkan aja. Kalau maksudnya kita ini belum sampai garis finish. Kita juga belum tahu proyek ini berhasil atau tidak. Yang penting kita tidak dirugikan oleh Pi Network sendiri. Jadi Pi Network itu tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan Pioneer. Yang merugikan Pioneer itu adalah Pioneer sendiri. Ya dengan pendaftaran inilah, dengan pendaftaran itulah, seperti itu ya. Jadi kita banyak juga teman yang bersyukur kita sudah ada di posisi yang benar, yang tepat, yaitu posisi ada di Pi Network, komunitas Pi Network. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tidak yakin, sekali lagi tidak yakin dengan koin Pi, silakan hapus akun aja. Ya seperti simpel, nggak ribet juga, gitu, nggak jadi ganjalan di hati, nggak jadi beban pikiran juga. Karena yang jadi beban pikiran itu adalah apa ya? Cara berpikir kita, cara menghayal kita. Ya, seperti itu. Mungkin nanti next video kita akan bahas tentang beban pikiran. Seperti itu ya. Oleh Pi sendiri. Banyak sih teman-teman sekarang juga ngeluh, kenapa sih ya kita ikutan Pi Network? Pi Network ini kan belum koin Pi, koinnya koin halu, koin micin, kan sama aja kayak kripto-kripto lain. Boleh aja kalian itu sekarang ngomong seperti itu, tapi ingat suatu saat kita akan bahagia, akan seneng ketika koin Pi ini sudah bisa digunakan untuk umum. Bisa digunakan untuk bermasyarakat. Oke, mungkin cukup sekian siang ini videonya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, Pioneer jangan gundah, jangan khawatir. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk Pioneer.